Kelima, sambutan Kaprodi Informatika, Stimik El Rahmah. Keenam, penyampaian materi. 7, tanya jawab. 8, kesimpulan. 9, foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita menginjak acara pada pagi hari ini, marilah kita awali acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Memasuki acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta diharapkan mematikan mikrofonnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Fadrul Arhan selaku Ketua acara pada pagi hari ini. Kepada Fadrul Arhan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang sehingga kita semua dapat berkumpul di acara webinar dengan tema The Break Future in Remote Work. Walaupun dengan Zoom tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar tentunya. Baik, selanjutnya yang terhormat Dr. Akvianto Eko Putra MSI selaku Ketua
Aptikom DIY 2018-2022. Yang saya hormati Bapak Wahyu Widodo selaku Ketua Prodi Informatika STIMIK Rahma. Lalu yang saya hormati Saudara Fahmi Majid selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika STIMIK Rahma. Lalu kepada seluruh teman-teman yang telah bergabung di webinar ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung. Lalu kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari cara penyampaiannya panitia maupun dari segi teknisnya. Lalu kami harap dengan adanya webinar ini dapat menambah semangat kita, menambah ilmu kita, menambah pengalaman kita di bidang pendidikan maupun di bidang pekerjaan. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena MC-nya sepertinya hilang ya. Saya melanjutkan acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Himatika STIMIK Rahma kepada Saudara Fahmi Majid. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, Fahmi Majid sudah masuk. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Akvianto Eko Putra MSI selaku Ketua Aptikom Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus pembicara dalam acara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Wahyu Widodo selaku Ketua Program Studi Informatika STIMIK Rahma Yogyakarta. Yang saya hormati Saudara Fadrul Arhan selaku Ketua Pelaksana acara ini. Yang saya hormati pula para tamu undangan serta para peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di seminar pada hari ini. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang sudah ikut turut serta dalam berjalannya acara ini, yakni dari STIMIK Rahma Yogyakarta, lalu dari Permikomnas Yogyakarta yang sudah sering membantu kita juga, dari Aptikom Yogyakarta, dan juga para panitia yang sudah berusaha menyiapkan acara ini sematang mungkin dan sesempurna mungkin. Dikarenakan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita bertatap muka, maka seminar pada kali ini diadakan secara online. Namun itu bukan menjadi penghambat agar kita mendapatkan ilmu dan juga tidak membuat kita tidak menurunkan semangat kita.
Mungkin sekian saja dari saya. Semoga waktu dan tenaga yang kalian curahkan dalam acara ini dapat memberikan hasil yang sepadan di keesokan hari nanti. Bila ada kurang lebihnya dalam acara kali ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya sambutan dari Bapak Wahyu Widodo selaku Kaprodi Informatika. Mungkin sekalian bisa dibuka ya Pak acaranya. Insya Allah. Ya, monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua. Di masa pandemi ini kita bisa menyelenggarakan seminar umum yang bertema The Breakthrough with Remote Work. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Akvianto Eka Putro MSI selaku Ketua Aptikom sekaligus selaku pembicara yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Yang kedua, yang terhormat kepada Bapak Ketua STIMIK El-Rahmah Yogyakarta, Bapak Eko Riswanto STMCS, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang tidak saya sebutkan satu-satu, yang terhormat seluruh ketua panitia yang telah bekerja keras sampai terselenggaranya acara ini, yang juga tidak saya sebutkan satu-satu. Juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah ikut bergabung dalam acara seminar ini. Semoga kita dapat mengambil ilmunya dan mengimplementasikan di era digital noman ini. Nah, kita telah masuk era digital noman, di mana bekerja itu dengan hanya soft skill, keahlian soft skill, kemudian koneksi internet, dan kemampuan sedikit bahasa Inggris, kita bisa bekerja dari berbagai mancanegara. Kira-kira nanti topiknya, kalau melihat dari judulnya seperti itu. Jadi bagaimana bekerja remote, kerja jarak jauh, bisa dilakukan dari rumah, tapi kliennya dari berbagai mancanegara. Nah, kiranya saya tidak pantas untuk terlalu lama berbicara memberikan sambutan, nanti akan diisi langsung oleh Bapak Dr. Akvianto Eko Putro MSI. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Acara The Breakthrough with Remote Work kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya itu sambutan dari saya sekaligus membuka acara. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas sambutannya dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi dari Bapak Dr. Akvianto. Untuk memandu acara penyampaian materi pada pagi hari ini akan saya serahkan ke moderator ya untuk Mas Sujud Ramadan. Kami persilakan. Cek. Baik, terima kasih Mbak Lo atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Dr. Akvianto Eko Putra, Magister Saintik, selaku Ketua Aptikom Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2022, yang telah berkenan hadir guna memenuhi undangan dari kami. Makasih banyak ya Pak. Dan yang saya hormati Bapak Eko Riswanto selaku pimpinan El-Rahmah. Yang saya hormati Bapak Wahyu Widodo selaku Kaprodi Teknik Informatika El-Rahmah.
Yang saya hormati Saudara Fahmi Majid selaku Kahim Informatika El-Rahma Yogyakarta. Yang saya hormati Saudara Fadul Arhan selaku Ketua Pelaksana acara ini, dan para peserta seminar yang saya cintai. Makasih banyak ya teman-teman udah mau hadir. Dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karenanya kita bisa berkumpul di kesempatan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti ini. Baik ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Sujud Ramadan. Teman-teman bisa panggil saya Rama ya, buat panggilan akrab aja. Dan selaku moderator pada seminar kali ini mengucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya. Apa kabar semua nih teman-teman, dan apa kabar Bapak Akvianto Putra, Bapak Akvianto Eko Putra, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Pak. Dan pastinya harus tetap semangat dong ya, meskipun di tengah masa pandemik yang seperti ini, kita harus tetap tidak ada henti-hentinya untuk menuntut ilmu, meskipun di tengah pandemik yang seperti ini harus tetap semangat ya teman-teman. Dan Rama yakin pasti teman-teman semua udah nggak sabar lagi buat menunggu penjelasan langsung mengenai seminar remote working dengan tema The Bright Future with Remote Work yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Akvianto Eko Putra, MSI, selaku Ketua Aptikom. Dan sedikit membacakan latar belakang dari Bapak Akvianto Eko Putra. Permisi ya Bapak, saya bacakan latar belakang Bapak dulu. Minta izin. Jadi beliau adalah seorang dosen sekaligus ketua program studi elektronika dan instrumentasi atau yang biasa dikenal dengan ELINS, periode di tahun 2011 dan sampai 2015 ya teman-teman. Dan beliau juga seorang penulis lebih dari 8 buah buku termasuk dalam e-book. Dan beliau juga seorang konsultan, pembicara sekaligus motivator. Beliau juga sekaligus founder grup Embedded System di Facebook. Dan juga sejak tahun 2015, beliau menjabat sebagai Ketua Grup Riset Satelit dan Kedirgantaraan LPPT Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi beliau cukup banyak pengalamannya ya teman-teman, dan sepertinya sudah tidak diragukan lagi dengan ilmu yang diemban oleh Bapak Dr. Akvianto ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin udah nggak sabar lagi nih ya kan buat mendengarkan penjelasan langsung dari Bapak Akvianto nih. Ya udah nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya kami persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Akvianto Eko Putra Magister Saintik selaku Ketua Aptikom. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita cek dulu apakah bisa mendengarkan suara saya. Bisa, Pak? Bisa, Ya? Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah saya sinkronkan tadi di komputer saya. Baik, sekali lagi kepada para pengurus STEMIK El-Rahma yang saya hormati dan juga teman-teman panitia seminar umum atau lebih tepatnya webinar umum The Bright Future with Woodworking yang saya hormati, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Ya. Sepertinya juga pada minggu depan kami diminta untuk mengisi dengan topik digital marketing dari Telkom Naga. Jadi masih ada hubungannya juga teman-teman. Pada pagi ini insya Allah akan sedang materi yang sebenarnya sudah tidak terasa mungkin ya, kita melakukan working from home gitu ya, atau WFH khusus bagi teman-teman yang memang sudah bekerja ataupun memang punya sambilan bisnis secara online. Jadi ada dua hal yang memang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari. By the way, saya diberi waktu berapa menit ini, Mas Sujud? 30 menit Bapak, 30 menit ke depan. Oh, 30 menit ya, insya Allah cukup lah. Ya, teman-teman.
Saya sharing screen dulu sebentar. Oke ya, bisa dilihat ya. Share screen-nya itu ada videonya. Nah, ini sekalian untuk menguji coba konektivitas internet Anda masing-masing, apakah bisa melihat videonya ini secara smooth atau mungkin terputus-putus, karena ini adalah bagian dari bagaimana kita akan bekerja secara remote, itu juga adalah dukungan dari konektivitas internet. Jadi nanti kalau saya ngomong panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, volume ini ya, itu tidak ada gunanya kalau tidak ada konektivitas internet ya. Termasuk dalam hal ini konektivitas internet itu yang saya maksudkan adalah berlangganan kuota dan ada kuotanya. Jadi kalau nggak ada kuotanya juga sama saja. Karena sifatnya remote working gitu ya. Remote working itu jangan dibayangkan kita pakai fasilitas di kampus gitu. Karena yang saya bicarakan di sini awalnya adalah semua yang statusnya adalah bekerja gitu. Namun tidak menutup kemungkinan remote working itu juga bisa kita asumsikan kita itu bekerja sebagai student atau sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar gitu ya. Nah, sebenarnya kenyataan ini adalah kenyataan yang dipaksakan. Karena sebenarnya remote worker itu sudah lama, bukan hal yang baru, hanya saja pada saat pandemi seperti ini menjadi sangat populer sekali gitu ya. Sangat populer, sangat menjadi lapangan pekerjaan yang platformnya baru. Walaupun sebenarnya seperti saya katakan tadi itu tidak ada yang baru di remote working. Saya sendiri menjadi dosen sudah puluhan tahun itu menggunakan komputer sebagai media platform untuk pembelajaran secara online, yaitu menggunakan e-learning. Dan juga beberapa saya itu juga ada yang pakai online. Jadi disebutkan saya membuat e-book itu juga saya jual secara online. Dengan e-book ini memang menjadi tepat ya, distribusi produk itu menjadi tepat. Semuanya saya lakukan dari manapun saya bisa. Saya mengirim produk itu ke customer, itu bisa kita lakukan melalui handphone dan tidak terbatas di mana selama ada konektivitas internet ya, dan dukungan yang lancar mestinya itu dilakukan. Jadi itu gambarannya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, sebagai pembuka, kita punya kenyataan yang sebenarnya memang cukup menyakitkan, tetapi sebenarnya itulah yang terjadi. Jadi bisa diperhatikan di gambar tersebut bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita terlalu lengket ataupun terlalu melekat dengan namanya pervasive computing ya. Lebih tepatnya kalau dalam dunia akademik itu atau dalam dunia riset dan seterusnya itu namanya pervasive computing ataupun ubiquitous computing. Nah, secara umum namanya gadget gitu ya. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Sehingga semua penelitian yang dalam beberapa kurun waktu terakhir itu juga larinya ataupun fokusnya itu adalah pervasive computing, ubiquitous computing, kemudian ada IoT atau Internet of Things, termasuk melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Nah, ini kenyataan yang di gambar ini saya nggak perlu banyak bicara gitu ya, karena gambar sudah like 1,000 words, seperti ribuan kata. Nah, remote working itu sekarang menjadi metode kerja yang sekarang ya, di metode kerja yang populer gitu ya. Walaupun memang belum ada kejelasan definisinya dan belum ada rumusan pasti remote worker yang efisien itu yang gimana. Hanya saja ini memang saya ambil dari salah satu website, kebetulan aja, dan hal tersebut itu karena setiap orang itu akan bekerja dengan caranya sendiri. Ya, agar bisa memanfaatkan waktu mereka tentu saja dengan sebaik-baiknya dan bisa secara efisien serta fleksibel. Jadi kalau menurut saya pribadi memang kalau kita melakukan remote worker itu ya kita tentukan jam berapa.
seperti kalau kita pergi ke kantor. Ya. Nah, jadi di luar jam itu ya kita bisa melakukan apapun hobi kita. Ini sebagai gambaran awal seperti ini ya. Jadi bekerja jarak jauh menjadi metode kerja yang populer untuk saat ini. Jadi beberapa waktu yang lalu memang belum begitu populer, tapi kalau sekarang ya, itu menjadi populer. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah populer ini. Walaupun memang belum ada kejelasan definisi dan juga belum ada rumusan pasti menjadi pekerja jarak jauh yang efisien itu bagaimana. Jadi ada kata populer, efisiensi, maupun fleksibilitas. Oke ya. Nah, skalanya mulai dari paling kecil ya, office base. Office base itu ya berarti remote working-nya itu sebagai kantor lokal, kantor lokal kecil di satu kota, satu daerah, ya, atau bisa saja kemudian berkembang menjadi office base with work from home option. Jadi kantor tetapi basisnya menggunakan, artinya boleh menggunakan WFH, ya, dengan opsi WFH. Lebih luas lagi itu satu time zone, di WIB sendiri, WITIM sendiri, WITEM sendiri gitu ya. Jadi itu satu tim tapi pada satu time zone. Lebih luas lagi berbagai macam time zone dan distributed ini, ya, lebih nomaden. Jadi di sini kalau kita lihat dari skala yang terkecil nomor 1 sampai nomor 5. Tapi sebenarnya tidak ada masalah ini karena yang kita bicarakan adalah secara general, ya. Yang kita bicarakan adalah secara general. Jadi apakah Anda saat ini sedang dalam konteks seperti ini tidak ada masalah, atau malah dalam konteks distributed team, ya, dengan nomaden bisa bekerja di mana saja, itu juga sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja kalau misalnya Anda bermain saham misalnya ya, itu makanya kalau tidak bekerja secara lokal, ya misalnya di Singapura ya, kita saham yang di Singapura, maka tentu saja jam kerja kita itu harus 1 jam lebih awal gitu ya. Karena Singapura itu 1 jam lebih awal. Jadi sekarang kalau jam 9:30 mereka sudah 9:30. Jadi kalau kita biasa masuk jam 8 ya kita harus masuk 1 jam, jadi jam 7. Itu kan berarti pada remote in many time zone ini kita harus menyesuaikan apa yang disebut sebagai waktu. Kalau mau sinkron gitu ya. Tapi kalau tidak ya tidak ada masalah. Nah, bagaimana kita bisa sukses sebagai remote worker sesuai dengan judulnya The Bright Future? Ini ada 10, tetapi tidak akan saya bahas semuanya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu diawali dengan eksperimen dulu. Eksperimen. Saya kira kalau eksperimen itu kan tidak perlu lama-lama ya. Dengan setup ruang kerja kita dan sebagainya, kemudian menciptakan work boundary. Ini penting ya. Jadi ini sifatnya nyaman ya, untuk kenyamanan. Nah, kalau ini sifatnya untuk self disiplin gitu. Self disiplin. Kemudian karena kita bekerja remote, maka kita juga harus siap dengan meeting secara online. Kemudian juga kita harus menciptakan akuntabilitas dalam konteks remote worker. Visible at work ini penting juga. Kemudian berkomunikasi secara jelas dan efektif. Kemudian ini yang ini bekerja dengan work on your health, itu jangan lupa keseimbangan. Walaupun bekerja secara remote, kita juga tetap menjaga keseimbangan dengan olahraga. Ini mungkin tidak saya bahas. Ini juga set responsibilities, ya, itu juga sudah ada akuntabilitas ini. Kemudian berdiskusi dengan tim dan tetap bersosialisasi, ya, bersosialisasi secara online maupun ditambahkan secara offline. Oke. Jadi eksperimen dengan pengaturan tempat itu kata kuncinya adalah nyaman gitu. Kata kuncinya ini. Selama Anda nyaman ya sudah. Ya.
mau seperti ini, mau seperti ini, atau jejangan, ya, atau pakai apa ini, tempat yang lebih santai mirip dengan sofa ini, ya, atau underwidus, atau mungkin secara formalitas seperti ini. Ya, kalau saya cenderung yang ini memang, karena ini menciptakan bahwa I'm working now. Kita menciptakan situasi bahwa saya sedang bekerja. Karena kalau saya pindah tempat itu nanti pekerjaannya mau selesai. Gitu. Jadi saya cenderung ini. Jadi saya berikan contohnya aja ya, teman-teman nanti di setting itu dengan laptopnya masing-masing, nggak perlu yang aneh-aneh. Gitu. Nah, misalkan seperti ini, ya, ada orang cenderungnya seperti ini ya, bekerja dua layar gitu ya, dua komputer, ini laptop ya, dan desktop ya. Jadi ada PC, ada laptop gitu. Bergabung seperti itu ya, atau dengan pemandangan ini juga sama ini. Ini laptop, ini PC, kemudian ada pemandangan, ada boneka ini ya. Ini bonekanya sama ini. Kita punya minion juga. Nah ini yang buat saya ya, saya hanya satu ini aja. Terus Anda mungkin bertanya, Pak, itu layar yang di belakang untuk apa? Ini untuk YouTube-an, ya, YouTube, musik, Spotify. Ini saya taruh di sini. Dengan speaker itu nanti bisa ini saya ditemenin gundam saya di situ. Ya. Jadi simpel aja gitu ya. Ini mikrofon yang sering saya pakai untuk merekam video. Karena kalau langsung itu biasanya ada efek noise-nya nggak enak di apa namanya, nggak enak didengerin gitu ya. Sehingga saya pakai mikrofon sendiri gitu ya. Nah itu silakan ya. Jadi Anda eksperimen dengan tempat kerja Anda ya, yang penting siapkan dulu dengan nyaman gitu ya. Baru kemudian Anda mulai bekerja. Sama itu tidak nyaman atau kurang nyaman, Anda akan kesulitan ya. Kesulitan seperti itu. Jadi ya ini yang versi ini ya. Versi ini. Nanti silakan Anda bisa cari gambar yang versi misalnya sedang ini ya. Atau santai ini ya, versi ini juga sama ya. 1/1 sama gambar 2 ini kan gambar 3, 4, 5, 6 itu lebih ke arah santai gitu ya, santai. Tapi serius ya. Nah seperti itu silahkan aja, nggak apa-apa. Ya kalau pengen yang fresh ya, itu katanya ya kita bikin di outdoor gitu ya. Cuman outdoor itu kalau hujan nggak bisa ini. Di outdoor, tapi mungkin kita bisa membuat semacam lingkungan yang ini mungkin ya, atau seperti ini. Ya, jadi ada pemandangan keluarnya. Nah, jadi di mana bekerja, apa yang Anda kenakan, jam berapa Anda bekerja, dan kapan mulai, kapan selesai, jenis pekerjaan apa yang Anda lakukan selama waktu-waktu tertentu dalam sehari misalnya, atau ketika Anda istirahat, dan apa yang Anda lakukan selama istirahat itu juga menjadi hal yang perlu dipikirkan. Dan mungkin beberapa orang itu juga bisa bekerja, bisa fokus menggunakan musik atau menggunakan suara-suara latar belakang. Bisa download itu ya, bisa Anda unduh di YouTube misalnya. Wah, saya suka ada suara gemercik air gitu ya. Tidak ada musik, cuma gemercik air itu membuat orang menjadi lebih santai, lebih fokus gitu ya. Atau memang musik-musik yang memang sengaja kita putar supaya pekerjaan kita, bukan pekerjaan kita, tapi kita bekerja ya, bisa secara lebih santai ya. Nah itu seperti itu. Nah, di mana Anda bekerja ya? Karena yang namanya remote worker itu pada dasarnya Anda bisa melakukan pekerjaan di mana saja. Kerja privat, ruang kerja bersama, kafe ya. Ya, sekarang ini teman-teman semua panitia itu kan menggunakan baju formal ya, tapi bisa saja Anda menggunakan baju non formal karena tidak perlu tampil gitu ya. Jadi memang bekerja secara online, tetapi bukan merupakan meeting gitu ya. Jadi silahkan saja pakaian santai, pakaian bisnis ya. Jam berapa itu juga Anda tentukan. Biasanya kalau saya itu agak siang kalau di rumah itu ya. Kecuali kalau saya pas harus WFO itu saya buat agak pagi gitu ya. Jadi kalau di rumah itu ya saya lebih santai. Misalnya jam 10-an, setengah 10-an, agak lebih siang gitu ya.
terus istirahatnya ya suka-suka saya gitu ya. Bahkan kadang-kadang pekerjaan itu saya selesaikan dulu gitu, baru kemudian sampai dulu baca buku, ngemil dan sebagainya. Bahkan ketika bekerja pun juga bisa ngemil ya. Cuman ngemil itu memang beberapa orang itu agak suka, ya. Ada juga yang suka dan sebagainya. Dan tidak ada ganti ya. Jadi karena juga ada moodnya, kadang-kadang dimulai lagi nanti sore sampai malam dan seterusnya. Jadi kalau WFH, kalau saya pribadi itu memang kalau ditanya jamnya itu pasti, tapi ketika saya memutuskan sekarang saya harus bekerja, ya saya harus fokus gitu ya. Kemudian jadi pekerjaannya memang kebanyakan kalau saya sebagai dosen itu pekerjaan kreatif, bukan pekerjaan monoton. Pekerjaan kreatif itu artinya ada proses belajar, ada proses mengajar, ada proses melakukan doing the research, penelitian. Nah kebetulan memang penelitian saya itu ke perangkat keras ya, hardware ya, lebih banyak ke hardware, sehingga hardware-nya itu kan kebetulan hardware-nya itu kecil, portable, bisa saya bawa kemana-mana. Jadi sebagian saya taruh di kantor ya, yang membutuhkan kompilasi yang sangat berat, saya pakai desktop saya yang di kantor. Kalau misalnya hanya sekedar laporan atau sekedar yang ringan-ringan, itu saya bisa melakukan misalnya laptop. Jadi misalnya Anda bekerja misalnya pakai Arduino, itu microcontroller yang portable gitu, Anda bisa pakai laptop ya. Tapi kalau dengan yang di tempat saya itu harus dikompil, proses lebih lanjut, bukan yang besar ya, kita harus menggunakan komputer yang cukup besar. Jadi kita menyediakan ruangan atau tempat ya, lebih tepatnya bukan ruangan tapi tempat ya. Tempat itu bisa ruangan, bisa pojokan, bisa apapun itu yang kita gunakan untuk bekerja. Ya, kita juga harus punya fasilitas peralatan yang mendukung pekerjaan kita. Ya, kalau pekerjaannya kita adalah rendering 3D, itu nggak mungkin Anda pakai Intel Atom, itu nggak mungkin ya. Paling bisa menggunakan semacam ROG ya. Dan sangat menyentuh perasaan jika Anda melihat ROG itu hanya dipakai untuk membuat PowerPoint, itu kan tetap lihat ini. Karena ROG ini sangat canggih sekali digunakan untuk rendering maupun untuk bermain game 3D dan sebagainya. Baik, jadi ini beberapa hal yang bisa kita coba ya terkait dengan itu. Nah, ini ada beberapa fakta ya, kelebihan dan kekurangan kerja remote. 59% mayoritas adalah laki-laki, ya. Jadi didominasi gitu. Kemudian 60% yang memiliki pilihan kerja yang fleksibel merasa mereka lebih produktif dan terlibat dalam pekerjaan tersebut. 60% ini. Jadi Anda coba perhatikan angka-angka itu, ya. 59% itu remote worker adalah laki-laki, ya. Oke, itu kan masalah gender ya, masalah gender. Saya kira kita tidak perlu pusing-pusing teman-teman yang female, yang perempuan juga tidak perlu khawatir, ini hanya sebagai riset. Tapi yang penting 60% itu sebenarnya mereka yang memiliki pilihan kerja yang fleksibel itu berarti bisa di mana saja. Itu menurut riset SSG, itu katanya mereka lebih produktif dan terlibat dalam pekerjaan tersebut. Jadi merasa kalau orang Jawa itu handal beni. Ya, jadi salah satu kegagalan kita dalam efisiensi pekerjaan itu karena kita nggak handal beni, merasa memiliki pekerjaan itu sehingga menjadi tanggung jawab. Itu salah satunya itu. Jadi karena tidak merasa handal beni, ya memiliki tanggung jawab, ya pekerjaannya jadi ya akar dipilih. Di sisi lain, pemimpin merasa kehilangan kendali karena kehilangan pengawasan langsung dan tidak dapat menyaksikan produktivitas secara langsung. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya fleksibel, hemat biaya, lebih santai, dan bisa menerima tawaran pekerjaan yang lain, bisa macam-macam. Kekurangannya, rutinitas menjadi berkurang, distraksi saat bekerja, gangguan internet, dan minimnya interaksi secara offline. Ya, kekurangannya. Jadi ada kekurangan. Jadi ini kalau kita memilih remote working, berarti kita harus menggabungkan keduanya, membuat semacam keseimbangan, membuat semacam harmonisasi, sehingga tetap kelebihan dan kekurangan ini menjadi satu, saling melengkapi
investasi. Ya. Intinya seperti apapun juga ya. Apapun sebenarnya pekerjaan yang kita pilih itu ya ini sebenarnya tetap harus produktif ya karun itu. Oke, nah yang berikutnya itu adalah menciptakan work boundary. Ya, work boundary itu artinya satu batasan ya kita ini tetap fokus di situ. Ada 4 yang di sini yang saya sarankan. Jadi Anda menetapkan jam kerja yang jelas ya. Sekarang misalnya atau kita bikin ruang kerja khusus, ruang kerja seperti tadi ya, menciptakan setup work ya. Kemudian kita menggunakan tools harus piawai, kita menggunakan tools macam-macam misalnya Google Meet, Zoom, kemudian Webex dan sebagainya untuk meeting ya. Ada Microsoft Teamwork juga bisa. Kemudian yang software-software yang lain pun juga kita harus paling tidak piawai ataupun mampu menggunakan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi diarahkan menggunakan tools yang online. Di Google Sheet itu kan macam-macam, nanti saya tunjukkan di slide tentang Google Sheet. Kemudian matikan notifikasi. Ketika karena kita sedang bekerja seperti itu, misalnya ya HP ya kita matikan notifikasinya nanti aja ya, supaya tidak ada distraksi. Nah, tapi seringkali kita lupa. Ya, kita lupa ya berarti kita akan banyak distraksi. Ya. Nah, semacam itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita menciptakan work boundary ya untuk kita sendiri. Ya. Jadi work boundary itu adalah constraint ya, batasan. Supaya apa? Supaya kita bekerja secara efisien. Efisien, efektif, optimal. Efisien, mungkin efektif gitu ya, efektif dan optimal. Nah ini, ya, bekerja efektif dan optimal. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi kalau kita kembali ke sini tadi, boundaries yang ketiga adalah prepare your meeting, ya, prepare for your meeting. Jadi kita menyiapkan pertemuan meeting kita. Jadi kalau kita sedang meeting seperti sekarang ya kita fokus, ya harus fokus. Kita tidak ketinggalan informasi dan pastikan kalau itu meeting di organisasi di kantor ya semuanya harus remote. Ya. Kenapa? Karena kalau ada satu kelompok offline, kemudian kelompok yang lain itu online, maka bisa terjadi yang offline ini bisa ngomong sendiri ya, karena dalam satu ruangan mungkin 3 orang atau 2, 3, 4 orang, 5 orang gitu ya, malah tidak mengikuti meeting tapi malah pada ngomong sendiri gitu ya. Ngomong sendiri itu maksudnya berbicara dengan temannya yang di sampingnya gitu, sehingga bisa saja ini diminta kembali, silakan kembali ke ruangan atau ruangan Anda masing-masing dan silakan offline di tempat Anda masing-masing. Jadi harus seragam semua. Ya. Kemudian jangan lupa mencatat. Seperti sekarang misalnya apa yang saya sampaikan slide ini tidak detail, tapi Anda masih bisa mencatat. Ya, kalau misalnya ini secara real time ya, tapi kalau misalnya ada rekaman ya tetap Anda masih bisa mencatat rekamannya gitu ya, nggak ada masalah. Gitu. Ya, jadi Anda harus ready, harus siap dengan meeting yang 100% sukses. 100% itu sukses. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, yang perlu bahwa we stand up 10 non-verbal cues per minute in face-to-face interaction. Karena itu, ya, jadi kenapa semuanya juga harus meeting dan seperti sekarang ya, seperti sekarang saya bisa melihat beberapa menghidupkan videonya dan sebagian besar lagi mematikan videonya. Itu dampaknya kan saya sebagai pembicara itu saya bisa melihat oh ini pada aktif semua nih, ya atau malah pada tidur semua. Ini kebanyakan panitia yang apa videonya aktif gitu ya. Nah, sebentar. Yang perlu saya tekankan lagi, kalau videonya aktif, kira-kira butuh konektivitas internet yang baik enggak? Ya, jadi kalau nggak ada konektivitas internet yang baik ya, yang baik itu artinya ya ada kuota, stabil dan sebagainya, maka
tampilan video itu menjadi tidak masalah. Tapi sebenarnya kan intinya sebenarnya bukan itu yang ingin saya sampaikan. Oke, itu masalah konektivitas internet. Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa kalau misalnya sekarang ya, saya offline itu ceritanya. Seperti kemarin saya hadir di DSI itu, acara pojok literasi itu, ada sebagian offline, ada sebagian yang online. Saya merasakan yang offline itu lebih hidup, ya, lebih hidup. Nggak perlu matikan video karena nggak pakai tampilan. Tapi ada peserta mahasiswa ya nggak banyak sih, cuma datang di situ, menghadiri di situ secara offline. Jadi langsung bisa melihat berinteraksi dengan pembicaranya. Tapi sekarang coba, nah, acara ini memang didesain full offline. Kalau yang kemarin saya hadir di CSI itu sebagian offline, sebagian online. Karena saya hadir secara offline, pada waktu itu saya bisa merasakan bahwa itu lebihnya nih ya, lebih greget memang yang offline itu dibandingkan online seperti ini. Seperti sekarang misalnya tampilan di layar saya itu tidak semua peserta ya, hanya di halaman pertama saja. Ini kebetulan juga halaman pertama saya di komputer saya itu kebanyakan panitia gitu ya. Yang videonya ada semua ini. Tapi ketika saya membuka halaman yang lain, ya, saya coba ya, itu nah sudah mulai banyak yang nggak ada videonya. Ya, ini kalau kuliah saya itu saya minta menghidupkan video semua. Ya memang tidak setiap saat, ya, supaya untuk ngecek aja. Nah ini seperti ini. Ya ini sampai belakang. Sudah nggak ada ini. Ini orang-orangnya ada nggak tahu. Ya. Ya, oke ya. Oke lah, terserah lah. Whatever. Ya. Di yang berikutnya, ya, jadi istilahnya kenapa ini kita garis bawahi? Karena sebenarnya ketika kita ngomong seperti ini, kita itu memberikan pesan ya, secara verbal itu 10.000 pesan ya, per menit, ya, 10.000 pesan per menit, termasuk ngantuk, termasuk mendengarkan, termasuk lagi bengong dan sebagainya itu terlihat. Ya, kalau orang SIM sih lebih tahu, ya. Jadi verbal cues ya, non verbal cues ya, bukan sesuatu yang diucapkan, ya. Tetapi dari situ kelihatan. Misalnya kita sedang membayangkan sesuatu, itu terlihat dari video itu terlihat. Tapi kalau nggak ada videonya itu nggak bisa. Nah, dalam pertemuan sebuah meeting di perusahaan itu kan ada yang minta arifikasi semua. Semua harus dihidupkan videonya supaya si bos atau manajer tahu, oh, ini kok lagi nggak serius ini. Loh, ini kok lagi bicara sama temannya sendiri ya. Hasilnya jadi kelihatan seperti itu. Ya karena kita secara tidak sadar itu 10.000 ya, 10.000 non verbal cues per menit untuk face to face interaction. Nah ini yang penting. Yang berikutnya yang penting adalah Anda harus menciptakan akuntabilitas di Anda sendiri. Ya, Anda perlu menciptakan sesuatu akuntabilitas diri sehingga jika Anda teralihkan, Anda akan dapat menyadarinya dengan cepat dan kembali bekerja. Sehingga Anda ada beberapa tips di situ Anda bisa lihat di slide, ya. Anda bisa mengatur blok waktu, bisa menggunakan kalender, bisa komitmen di depan umum, dan gunakan daftar to-do list. Kalau to-do list ini saya sering nulis gitu ya. Jadi saya harus menyelesaikan data ini, saya harus mereview ini, bisa tulis, kalau bisa saya centang. Nah kepuasan tersendiri kalau misalnya itu saya centang gitu ya. Centang di coret, ini sudah selesai, ini sudah selesai gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja ya, bekerja di jarak jauh atau remote itu memang kendalanya adalah distraksi ya. Distraksi, nggak ada temennya ya, kita sendiri ya. Tapi kalau kita datang ke kantor secara offline ya kita bisa tahu si A si B ini produktif atau enggak, atau malah bikin saja gitu ya. Nah ini jadi itu bedanya. Kalau beberapa perusahaan kan masih tetap offline ya, karena misalnya untuk pengamanan di PLN itu beberapa itu masih pakai shift, nggak bisa secara online. Nah, suatu ketika nanti bisa mengawasi pekerjaan di tenaga listrik itu secara online karena pengukurannya menggunakan IoT dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya, karena waktu juga usahakan selalu hadir.
check-in dengan tim Anda, rayakan kemenangan dan jadwalkan pertemuan. Ya, jadi check-in dengan tim Anda itu tahu apa yang sedang Anda lakukan, pakai WA, pakai Telegram. Kemudian jika Anda mencapai atau selesai melakukan tugas, itu kalau dalam bekerja, itu Anda bisa memberitahukan teman Anda, oh sudah selesai ini, silakan dijalankan dan seterusnya. Dan menjadwalkan meeting itu penting, terutama Anda sebagai koordinator. Baik, koordinator penting untuk menjadwal meeting itu menjadi penting. Oke, komunikasi harus jelas dan efektif. Tapi sudah dirangkum di yang sebelumnya. Kita bisa menggunakan alat sinkronisasi, ya, entah itu cloud storage dan seterusnya. Dan lupa pekerja jauh itu membutuhkan dokumen lebih banyak, ya, dibandingkan kalau yang offline. Walaupun sebenarnya yang offline juga sama banyaknya, gitu ya. Tapi dokumentasi menjadi penting, ya. Tanpa dokumentasi kita nggak punya sesuatu yang dijadikan acuan, sesuatu yang bisa kita rekam dalam sebuah meeting dan sebagainya, ya, dan bisa digunakan untuk menghindari kesalahpahaman suatu pekerjaan ataupun satu tugas dalam satu tim. Nah, yang berikutnya ini adalah bagaimana menemukan remote job. Yang perlu Anda ketahui ada 3 macam perusahaan dengan remote job, yang full, yang remote first, dan remote OK. Yang full itu jelas bahwa itu semua pekerjaan dilakukan secara remote. Yang first itu utamanya, tapi sebagian boleh dilakukan secara offline. Kalau remote OK itu utamanya offline, sebagian bisa dilakukan secara remote. Nah, Anda bisa memilih di antara 3 itu. Sekitar itu biasanya membutuhkan apa dan sebagainya. Nah, misalnya kalau pengajar gitu ya, pengajar itu bisa, jadi seperti yang sekarang kita lakukan, itu bisa remote first, bisa remote OK. Misalnya seperti itu. Misalnya rencananya kita ke depan, misalnya untuk pemilihan jabatan baru, ya, itu kita diminta untuk offline, ya. Karena kita masih lebih percaya menulis kertas sehingga dimasukkan ke dalam kantong daripada secara e-voting. Ya, jadi offline, tetapi di ruangan sendiri-sendiri untuk pengumuman dan penghitung suara itu secara online. Nah, itu rencananya, ya, karena memang minggu depan kita sudah ada pilihan jabat baru di lingkungan Nusa Gajah Mada. Gitu. Nah, itu bisa, kalau itu kan remote OK. Jadi harus dilakukan offline, tapi hanya online. Tapi ada bisa dilakukan online, selebihnya offline itu lagi. Ya. Nah, kalau pekerja lapangan nggak mungkin, nggak ada di sini. Pekerja lapangan itu memang harus offline semua, harus di offshore misalnya di penambangan atau langsung di lapangan, itu harus benar-benar di lapangan. Ya, karena memang tidak dilakukan pemantauan secara online misalnya. Nah, itu memang harus di. Ya, jadi sebenarnya sampai pada bagian bagaimana menemukan remote job di sini itu tergantung dari kita sendiri. Dan by the way itu yang perlu Anda perhatikan, saya mencoba untuk mencermati karena beberapa mahasiswa saya sudah pada lulus gitu ya, yang terakhir dari ujian kemarin S1 itu begitu Kak bekerja secara jarak jauh, ya. Mungkin perusahaan-perusahaan akan mencari, gitu ya, akan mencari pekerja-pekerja yang bisa melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Ya. Tapi ada juga beberapa perusahaan saya lihat itu yang masih membutuhkan secara offline. Walaupun penerimaan pegawainya itu dilakukan secara online. Contoh yang pasti misalnya, beberapa minggu ini kita kan sedang rekrutmen dosen. Wawancara kita lakukan secara online, ya. Sedangkan tes itu ada yang dilakukan secara offline karena ini hanya sekedar
bagaimana menemukan tadi yang terkait dengan how to find remote job itu ada dua gaya kerja Anda itu menentukan pilihan pekerjaan, ya. Ini yang bekerja. Kemudian jangan lupa mungkin saat ini Anda harus merubah, mengupdate, memperbaharui resume dan portofolio Anda. Ya, nah ini artinya pastikan bahwa portofolio atau resume Anda itu menyertakan keterampilan yang dihargai oleh pemberi kerja jarak jauh. Ya, dan juga sebutkan walaupun software yang siap dipakai untuk bekerja jarak jauh bisa apa enggak. Misalnya kayak Microsoft ya, Microsoft itu bisa dipakai secara online, bahkan dia punya Office online gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu memberikan langganan kepada Anda untuk Office online, nah Anda tetap harus bisa bekerja dengan software itu, atau mungkin pakai Google yang free gitu ya. Google Docs ya, Google Docs, Google dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali sebenarnya Google Sheet ya. Itu yang gratis ya. Kalau misalnya pekerjaan Anda, kalau misalnya yang punya perusahaan Anda sudah harus siap dengan software online seperti itu. Nah ini contohnya di Google Sheet ini macam-macam. Yang tip untuk memetakan ini Google, yang Anda sudah tahu lambangnya Gmail, ini storage. Nah ini kan ada Google Sheet ini ya, Google Sheet, kemudian Google Docs, dan ini kalender gitu ya, ini Classroom ya. Jadi hanya kebetulan saya pakai ya ini untuk Communicate, Collaborate, dan Sheet. Ini PowerPoint-nya Google Sheet ya, dan sebagainya ini ya. Jadi macam-macam ini. Ya, bisa kita pakai bekerja secara online, atau kita menggunakan fasilitas video conferencing di Zoom, ini akan kita pakai sekarang, Webex, atau ini Microsoft Teams, ini yang paling populer. Ini ternyata Amazon Time, Print, Bridging, ada seperti yang populer, ada Zoom, ada Webex, ada Microsoft Teams, Google Meet. Oke, yang terakhir kita akan melihat beberapa kota di Indonesia, walaupun ini saya kopas dari internet, ini adalah para mahasiswi Korea gitu ya. Jadi kalau Anda suka drakor, beberapa kota Indonesia secara umum. Inilah yang terjadi. Ya. Yang terjadi seperti ini. Ini sebenarnya kalau sekarang itu anak-anak itu belajar secara online. Tapi orang tua tidak bisa mendampingi, jadi tetap sendiri-sendiri. Ya, komunikasi menjadi berhenti di situ. Ya, saya nggak perlu cerita gambar ini, silahkan Anda cermati sendiri, silahkan Anda komentari sendiri ya gambar ini. Yang terjadi sekarang itu seperti ini. Nah, bagaimana yang terjadi sekarang? Itu apakah lebih parah atau justru malah lebih memperbaiki? Ya, silahkan Anda komentari aja. Nah ini ya, saya kira ini juga tidak perlu berkomentar aja ini ya. Terhadap gambar ini, silakan Anda komentari, itu ada faktanya plus satu lagi. Nah ini yang harus diambil. Ya, karena apa? Ada uang saku bulanan gratis. Kalau Anda mendaftar prakerja, daftar kartu prakerja, kemudian Anda dapat subsidi untuk online kursus online, dan dapat 600.000 selama 3 bulan atau berapa, itu lumayan 1,8 itu selama 3 bulan. Kalau UMKM dapat 2 juta lebih ya. Tapi harus UMKM itu subsidi, dapat subsidi gitu ya. Itu juga ternyata enggak semuanya dapat gitu. Kemudian atau online. Ya, saya kira kalau online itu mungkin sebagian besar dari Anda sudah terbiasa untuk belanja secara online karena sangat memudahkan, ya. Sangat memudahkan dalam arti nggak usah kemana-mana, tinggal pilih. Ya, hanya saja memang kadang-kala kalau kita nggak cermat, maka barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Ya, kelihatannya ukurannya besar, tapi ternyata yang datang ukurannya kecil. Kelihatannya ukurannya pas, ketika datang lebih sempit ataupun lebih lebar, ya. Jadi memang ada kelemahannya gitu ya. Tapi selebihnya tidak ada masalah. Misalnya beberapa buku yang saya beli itu karena
saya nggak mau repot, misalnya saya beli aja di Shopee, di Tokopedia itu ada beberapa peralatan untuk penelitian itu ternyata di Tokopedia malah lebih murah. Jadi itu yang lainnya Anda bisa CPIC, bisa pakai Lazada, bisa pakai online yang lain dan lain sebagainya. Ini bisnis yang sangat menjanjikan. Nah ini saya juga nggak perlu berkomentar banyak ya. When learning is really remote. Ya. Jadi ketika belajar itu benar-benar remote dari jarak jauh. Kenapa kok seperti ini? Kira-kira. Apakah ini memang mereka ingin outdoor atau bagaimana? Ini teman-teman ini. Ya, belajar. Nggak tahu mahasiswa, belajar, dan sebagainya. Ini kayaknya mereka itu cari sinyal ini. Ya, cari sinyal. Kasusnya kayak gini. Nah ini. Ya. Cari sinyal hanya untuk gara-gara cari sinyal, ada yang sampai manjat pohon, ada yang kemudian di mana, di pinggir jalan gitu, di suatu bukit gitu ya, hanya untuk mencari sinyal supaya mereka bisa belajar ataupun malah mungkin bekerja secara online. Jadi itu fakta yang ada di negara kita, nggak bisa kita pungkiri bahwa infrastruktur di negara kita ini belum rata ya. Nggak usah ngomongin 5G lah, 4G ya. 4G belum merata. 3G-nya aja nggak usah 4G lah. 3G-nya aja juga belum merata. Ya. Tapi misalkan saja Mbak MC-nya itu, Mbak Emma itu sempat hilang. Ya. Itu karena network-nya ya, karena jaringannya. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kuliah pun, itu mahasiswa sering kayak keluar ya. Les, kemudian join lagi. Kemudian les lagi, gantian temennya yang lain, jadi join lagi. Itu karena saya yakin itu karena nggak sengaja itu, karena saya sendiri juga pernah ngomong gitu, maksud gitu ya. Sinyalnya hilang gitu ya. Nah ini kendala. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau infrastrukturnya itu sudah mendukung, ya saya kira kita tidak akan ada masalah dimanapun kita bekerja gitu ya. Tidak harus sampai memanjat pohon ini ya untuk mencari sinyal gitu. Nah ini yang sekedar promo gitu ya. Karena saya juga terlibat di dalam Aptikom pembelajaran jarak jauh, silakan nanti Anda mengunjungi mooc.aptikom.org untuk melihat berbagai macam pembelajaran yang ada yang free, memang ada yang harus berbayar. Ya, karena berbayar itu artinya bahwa nanti SKS-nya akan ada transfer ya, ada transfer SKS antar MOOC Aptikom dengan perguruan tinggi yang terkait. Nah, kebetulan pada semester ini saya mengampu jaringan komputer, ya alhamdulillah yang mahasiswa saya ada sekitar lebih dari 90 mahasiswa, tapi yang aktif tidak lebih dari separuh gitu ya. Yang aktif itu tidak lebih dari separuh. Jadi ini sudah diluncurkan pada saat Rakornas Aptikom beberapa awal November yang lalu ya, tanggal 2 ya. Tanggal 2 November sudah diluncurkan Aptikom, dan kontennya sudah bisa dilihat atau bisa diperhatikan di sana. Ya, itu untuk mendukung KMMP ya, Kampus Merdeka Belajar, karena kita pun juga sedang menyusun seperti itu, misalnya untuk kegiatan KKN ya. Sekarang bentuknya harus bagaimana ya. Kemarin kita sempat bicara kalau KKN itu kalau secara online gimana. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi sekali lagi ini adalah bagian yang terakhir dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa semuanya itu kembali kepada kita. Apakah kita menjadi sukses atau tidak, kembali pada kedisiplinan ya. Semakin kita remote, semakin kita dituntut untuk berdisiplin menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap tugas maupun pekerjaan kita sendiri-sendiri. Karena otomatis tidak ada yang mengawasi kecuali Tuhan dan diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini jadi kedisiplinan itu ya. Kedisiplinan, kemudian motivasi itu menjadi lebih ke self motivation, karena ya Anda tidak datang ke kantor, atau mungkin ke kantornya itu hanya seminggu berapa kali atau mungkin sebulan berapa kali wajib gitu ya. Selebihnya Anda harus menyelesaikan tugas-tugas itu di kantor, baik secara sinkron maupun secara asinkron. Jadi Anda nggak usah khawatir untuk saat ini.
bahwa Anda juga bisa memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, walaupun bekerja secara online, secara remote working, itu sekarang sudah nggak ada masalah. Kalau dulu itu kan kebanyakan secara offline gitu ya, tapi sekarang sudah bekerja secara remote working. Nah, itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Mas Sudut sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu menarik ya teman-teman, sedikit paparan dari Bapak Akvianto yang begitu menarik dan bermanfaat gitu. Makasih banyak ya Bapak Akvianto. Dan sedikit kesimpulan bahwa memang kalau di remote work itu memang bukan berarti kita tuh bekerja tanpa kendala gitu. Betul begitu ya Bapak Akvianto. Namun dengan remote work itu juga masih banyak kendala yang kita hadapi gitu ya Bapak. Contohnya seperti yang harus kita garis bawahi itu yang benar-benar menurut saya sangat-sangat banyak ditemuin juga di remote worker, yaitu minimnya interaksi langsung yang tidak menjamin semua partisipan atau semua anggota itu memperhatikan dan mengikuti meeting secara khidmat. Betul begitu ya Bapak Akvi? Nah, itulah yang mungkin jadi kendala besar di remote worker ya, teman-teman. Dan sebenarnya itu remote working itu sudah lama ya Bapak, dan namun baru-baru ini aja ya Bapak. Oh iya, jadi baru baru populer sekarang karena pandemi. Ya, baru populer. Oh gitu, baik. Baik, untuk sesi selanjutnya teman-teman. Untuk sesi selanjutnya, oke, selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, jadi dimohon teman-teman bisa untuk mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan ya dengan cara teman-teman bisa langsung cantumin pertanyaan teman-teman di kolom chat Zoom, dan Rama bakal pilih beberapa pertanyaan dari kalian yang menarik ya. Oke, jadi mulai sekarang teman-teman bisa langsung cantumin pertanyaan teman-teman yang ingin teman-teman tanyakan. Ya, nanti bakal dijawab langsung oleh Bapak Akvianto. Monggo silakan. Teman-teman bisa langsung cantumin pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Monggo silakan. Nanti Rama bakal pilih yang paling menarik gitu. Silakan ya teman-teman. Untuk materi nanti akan diumumkan panitia ya. Nanti Mas Fahmi akan ini tentang saya siapkan dulu sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Jadi mungkin tambah dulu bahwa working from home itu ya benar-benar bekerja. Jadi saya mengamati dari beberapa teman-teman pendidik ya, tenaga pendidik itu yang di universitas kan ada tenaga pendidik itu ya, para administrasi itu, ya mereka bekerja di rumah ya benar-benar misalnya menyusun anggaran gitu ya, menyusun anggaran secara online gitu ya, kemudian melakukan misalnya keuangan itu menyetujui atau mengusulkan permintaan pencairan ya dilakukan juga secara online, pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 atau 3 gitu ya. Saya juga punya admin di penelitian saya itu juga kita selalu berkoordinasi ya melalui WA gitu, Mbak ini tolong saya dibuatkan daftar honor, saya dibuatkan SPC dan sebagainya secara online gitu ya, walaupun memang 1-2 kali ya ketemu juga secara offline kemarin, tapi yang jelas banyak saya lakukan secara online gitu ya, dan tidak ada masalah karena biasanya yang menjadi kendala itu kan yang paling berat adalah video conferencing ya, video conferencing karena multimedianya ada audio ada video itu menjadi ya, tapi mungkin belum saya sempat
saya tuliskan artinya bahwa video conferencing itu membutuhkan infrastruktur yang sangat mendukung, ya. Tetapi selebihnya, ya, selebihnya itu bisa kita lakukan secara online dengan yang lebih ringan. Misalnya penggunaan Classroom, penggunaan Docs, Google Docs untuk bekerja bersama, Google Sheet untuk bekerja bersama, itu jauh lebih ringan dibandingkan video conferencing seperti yang sekarang ini. Jadi video conferencing itu kan hanya kita pakai untuk rapat-rapat. Gitu. Selama ini kita juga rapat-rapat sudah secara online. Silakan ada yang tanya kayaknya. Baik, silakan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin nanti kalau dari peserta nggak ada yang bertanya, mungkin dari panitia ya Bapak Afrianto boleh ya? Iya. Boleh sedikit bertanya. Punya ada yang tanya ini dari Mas Johan ya, Timik pasti spesifikasi yang lumayan untuk perangkat laptop seperti apa ya Pak dan software. Jadi sebenarnya kalau hardware itu ya kita menghindari selalu kalau di masa hardware ya mahasiswa saya itu yang di elektronik instrument tadi saya kalau untuk jadi mahasiswa ini sebaiknya laptopnya apa ya laptop saya bilang ya kalau kamu bisa beli ROG dan ROG aja itu lebih aman. Cuman kan ROG kan harganya bisa 20 juta ke atas gitu ya. Dan lebih cenderung untuk main game gitu ya. Tapi sebenarnya bukan main gamenya, tetapi view-nya itu bisa kita pakai untuk mempercepat proses komputasi. Gitu. Wah, ya berat itu Pak. Ya kalau berat ya silakan Anda menggunakan kelas-kelas Intel Atom. Gitu. Nah, itu juga dikeluhkan lagi, wah kalau saya pakai Intel Atom nanti gimana Pak lambat ya? Berarti Anda sudah tahu jawabannya. Ya, berarti di antara Intel Atom dan ROG kan bisa pakai. Kalau untuk beberapa punya yang saya ampuh, saya nggak pernah menyarankan pakai di bawah 5, di bawah Core i5. Jadi minimal harus Core i5. Karena yang sudah itu dengan software di mata kuliah saya itu kalau pakai Core i3 sudah begitu lambat. Jangan ditanya kalau pakai Intel Atom. Gitu ya. Jadi tergantung pekerjaannya, makanya ini tergantung pekerjaannya. Jadi saya sendiri pakai laptop yang pakai Core i5 ya sudah nggak apa. Tapi yang desktop itu karena kebetulan kita punya dana yang cukup berlimpah untuk fasilitas ya. Saya bikin saja RAM-nya 12 GB. Core i7 12 GB itu pun juga saya masih merasa rotok lambat gitu ya. Mungkin karena banyak software yang saya install itu juga pengaruh ya. Rencana memang kapan-kapan mau saya format lagi aja, saya update. Saya apa namanya? Bukan saya format, bersihkan ya. Program-program yang nggak perlu itu ya. Ada beberapa compiler yang hanya saya coba tapi akhirnya nggak saya pakai, itu juga perlu saya hapus misalnya kayak gitu. Jadi selain hardware mendukung, software-softwarenya itu juga seperti kalau software tapi seperti yang sudah saya tunjukkan, ada Google Suite, ada Microsoft Teams ya. Microsoft Teams itu gratis ya. Hanya saja ketika Anda menggunakan Word dan sebagainya, kalau di UGM itu sudah berlangganan, jadi saya bisa melakukan secara online. Dan mahasiswa juga bisa menginstal Office ya, secara license free. Karena kita berlangganan nanti kalau langganan gratis ya nanti kan putus sendiri. Jadi itu jawabannya gitu ya. Lewat chat ini ya. Toolset tadi sudah saya kenal. Ya ini saya pakai Bluetooth ya. Pakai Bluetooth. Jadi kalau ada yang kurang jelas dan lain sebagainya, mohon dimaafkan ini. Baik Pak, saya mau bertanya. Ya silakan. Kalau remote worker ini kan kebanyakannya di luar negeri gitu ya, yang saya tahu ya. Di Indonesia sendiri bagaimana perkembangannya tentang remote worker ini? Remote working ini apakah masih ada kendala di segi jaringan atau bagaimana Pak? Ya, kendalanya di ini ya. Sudah bisa jelas ya, ini saya pindah pakai mikrofon di laptop. Jelas. Jadi kendalanya adalah infrastruktur, Mas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti yang sekarang kita hadapi itu infrastruktur. Selain peralatan, jadi sekarang coba aja di Allshop itu. Yang sedang laris-larisnya itu adalah mikrofon, speaker, alat-alat studio yang selama ini kan jadi laris itu ya. Bluetooth speaker,
Bluetooth headphone, yang pokoknya alat-alat hardware yang dipakai untuk mendukung meeting ataupun video conference gitu ya. Itu sekarang jadi laris manis itu ya. Mikrofon juga apa itu yang, maaf kalau saya menyebut merek ya, BM8000 apa saya juga pernah beli itu ya. Atau yang klip itu ya, saya beli klip itu malah murah itu, 9.000 itu di Jogja itu ya. 9.000 karena kebetulan ada promo, tokonya dekat rumah ya, saya beli aja itu. Itu dari beberapa eksperimen ya, itu ya silahkan saja Anda bisa menggunakan seperti itu. Kalau kendala ya tetap infrastruktur gitu ya. Kalau saran saya itu di mana Anda tinggal, pilih provider yang paling kenceng, itu aja. Ya, memang resikonya itu adalah kecepatan ataupun tingkat servisnya. Gitu ya. Kalau saya sendiri dapat itu ya, nomor saya yang lain itu dapat bonus kuota itu sampai 60 giga. Yang sedang saya pakai, yang utama pun juga menumpuk-numpuk gitu ya. Saya sendiri di rumah pakai WiFi, jadi turah-turah itu, sisa-sisa gitu ya. Ini mahasiswa saya juga sudah dapat jatah juga, Anda sepertinya mahasiswa juga dapat jatah kuota, tapi kalau internetnya di rumah Anda, khususnya di ruangan Anda bekerja itu diarpet ya sama aja gitu ya. Jadi seperti itu, Mas Fadrul Arhan. Baik, mungkin ada teman-teman lagi yang lain mungkin ingin bertanya. Silakan. Dari Pak Wahyu Widodo, salah satu tantangan yang dihadapi freelancer saat remote work adalah perbedaan time zone. Itu sangat betul sekali. Pernah punya pengalaman kolaborasi coding dengan tim dari Amerika. Nah, ini kan jadi ya sebenarnya permasalahannya ada permasalahan time zone ya. Tapi time zone-nya sampai 12 jam itu kan berarti kan saatnya tidur malah bekerja, saatnya bekerja malah tidur, dan seterusnya ya. Bagaimana supaya tetap bisa produktif tapi juga memperhatikan aspek kesehatan. Jadi ini dua pertanyaan sebenarnya. Saya melihat ini dua pertanyaan. Jadi bagaimana tetap produktif aspek kerja, kita harus seimbang ya. Ya alhamdulillah kalau saya itu setiap pagi saya punya kegiatan olahraga tenis ya. Kecuali Minggu ya. Jadi Senin sampai Sabtu gitu ya. Saya belajar tenis di perumahan saya, itu gratis pokoknya. Cuman beli raket ya. Terus saya bayari pelatih saya gitu ya. Udah itu aja, pokoknya cari keringat gitu ya, supaya aspek kesehatan tetap dijaga gitu ya. Kalau produktivitas ya itu saya lagi, kalau kita sudah sering bekerja sendiri itu bisa tahu bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya time zone-nya berbeda, itu sudah menjadi resiko. Kita nggak bisa merubah karena bos kita ataupun atasan kita itu memang meminta seperti itu, kolaborasi coding. Jadi saya sebenarnya minggu depan ada conference juga ya, video conference, tapi jamnya itu semuanya dini hari. Kalau di Indonesia itu dini hari, mereka itu ada di siang pagi, tapi saya bikin jadwal dengan GMT plus 7 ya, karena kita kan di WIB itu GMT plus 7, kok malah mulai jam 11 malam dan sebagainya itu ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa, kalau kita mengikuti kuliah pun juga secara sinkron, itu jam kita itu sering berbeda. Saya juga mengalami, misalnya saya mau sinkronisasi ketika di Jepang, ya secara konferensi dulu saya pakai Skype, itu selisihnya 2 jam, jadi di Indonesia itu lebih lambat 2 jam. Jadi kalau kita janjian jam 9 WIB, ya berarti saya jam 11 malam. Kalau saya jam 8, kita janjian jam 8 waktu Tokyo atau waktu Jepang, berarti di Indonesia itu jam 6 maghrib gitu ya. Jadi selisih itu. Dulu waktu saya sekolah di Jerman lebih parah lagi karena 7 jam lebih lambat. Ya, 7 jam lebih lambat. Suatu ketika saya sedang asik-asiknya nonton TV, itu telepon berdering di apartemen saya. Ternyata ibu saya habis subuhan itu menelpon saya. Kaget saya agak lupa kalau selisihnya itu 6 jam lebih cepat di Indonesia daripada di Jerman waktu itu. Udah lama, sekian puluh tahun yang lalu waktu saya mengambil PhD di sana. Tapi yang jelas bahwa time zone itu juga berpengaruh pada kerja kita gitu ya.
kolaborasi coding yang harus sinkron, ya udah gimana lagi, kita harus ngikuti. Kecuali kita bos ya, kita yang jadi bos ya suka-suka kita gitu ya. Tapi karena kita yang membantu pengkodean ya kita yang ngikuti. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengubah cara pandang masyarakat mengenai kerja remote ini? Karena biasanya orang bekerja itu identik dengan, identik dengan bekerja di luar ruangan. Jadi ada cerita bahwa loh kenapa dia itu kelihatannya kayak nggak kerja, cuman di rumah aja, tapi kok mobilnya bagus, ya. Rumahnya dipugar menjadi ya bagus lah, ya. Terus sering pergi ke luar negeri gitu ya. Ternyata dia punya bisnis online, ya jualan online yang apa namanya menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada dia bekerja offline. Jadi salah satu cara bagaimana mengubah cara pandang ya ini yang dilakukan oleh teman-teman STEMIC El Rahma ini sudah tepat. Jadi cara mengubah cara pandang, nanti kalau misalnya akan di-share, ya ini akan misalnya di YouTube nanti hasil rekaman ini tentu saja akan bisa menjadi media untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kerja online. Tapi kalau sekarang saya kira sudah dipaksa kan. Masyarakat kan sudah terpaksa menerima kenyataan bahwa bekerja sekarang itu WFH gitu loh. Itu ya. Terus itu dari Viradila. Kemudian yang berikutnya dari Nurmahin. Apakah apakah remote work itu sustainable? Ya itu tergantung. Sekali lagi tergantung dari environment-nya, ya. Jadi apakah sustainable atau tidak tergantung dari environment-nya. Jadi kalau perusahaannya secara profesional tentu saja akan baik, ya. Akan lebih baik. Jadi misalkan saja kenyataannya hampir sama antara offline dengan online. Misalnya rapat itu offline itu hanya orang-orang tertentu yang aktif memberikan pandangan. Ketika online ya sama aja, hanya orang-orang tertentu juga yang aktif memberikan umpan-umpan diskusi ataupun pandangan. Jadi saya kira tergantung bagaimana kita mensikapi secara offline mau online itu hampir sama gitu ya. Jadi rapat gitu ya. Orang-orang yang memberikan pandangan ya itu aja. Dan seterusnya gitu ya. Enggak ada bedanya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya dari Yohana. Untuk pilihan video conference, software yang terbaik apa? Tanya Zoom dibanding Google Meet. Google Meet itu gratis. Kalau nggak salah. Bisa kita manfaatkan. Yang penting Anda lihat fasilitasnya bisa ngerekam, bisa berapa jumlah ribuan gitu. Sampai itu juga harus melihat beberapa faktor, misalnya bisa ada fasilitas perekaman atau enggak, ada fasilitas chat atau enggak. Kalau video itu kan wajib, video, audio itu wajib. Kemudian berapa jumlahnya ya, jumlah pesertanya dan sebagainya itu bisa kita jadikan patok ukuran. Jadi saya sendiri tidak, kalau ditanya mana yang terbaik enggak tahu saya. Karena belum bukan survei gitu ya. Tapi yang paling sering dipakai di UGM itu adalah Google Meet. Ya, yang dipakai Google Meet. Jadi sedangkan kita di lingkungan Aptikom menggunakan Zoom. Aptikom Jogja itu sudah berlangganan Zoom gitu ya. Dan bisa dipakai sampai berapa ya? Kita hanya langganan sekitar enggak sampai 1.500 lebih gitu ya. Oke, itu ya. Bagaimana mengatur jadwal kerja dan keuangan seorang? Yang pertama jadwal kerja. Ya, jadwal kerja itu tadi Anda harus menggunakan time block. Jadi blok waktu. Jadi menggunakan blok waktu. Jadi harus konsisten jam sekian. Kalau saya sendiri pribadi itu ya nggak ada waktu jam 8. Biasanya kalau saya WFH itu agak siang, ya. Jam 9:30, jam 9, jam 10-an saya mulai bekerja, tetapi bukan meeting konferensi, tapi bekerja secara online yang artinya bisa kita lakukan dengan komputer kita, laptop kita seperti itu. Jadi mengatur jadwal kerja dikembalikan masing-masing ke personal, tidak ada ketentuan mana yang lebih nyaman untuk masing-masing.
Kalau keuangan saya kira sama aja ya, mengatur keuangan remote worker maupun yang worker biasa itu sama aja. Itu pembahasannya beda lagi. Saran saya Anda baca saja bukunya Patung Desemaringin mengenai Financial Revolution, itu bagus sekali. Bagus sekali, Financial Revolution itu termasuk untuk mengatur keuangan, cara cerdas mengatur keuangan, dan plus bagaimana uang itu bekerja untuk diri kita. Saya sarankan Anda cari aja itu di Allshop ya. Allshop itu banyak sekali yang jual itu. Mulai yang KW ya, bukunya KW sampai yang Financial Revolution ya, karya Pak Tung Desemaringin, atau mendengarkan videonya di YouTube ada itu, coba dicari aja, atau yang jual VCD-nya dan seterusnya. Dan bagaimana menjadi konsisten dengan remote worker, ya tadi dikembalikan ke disiplinan masing-masing. Sama aja dengan konsisten menjadi mahasiswa yang baik, itu kan kembali ke masing-masing orangnya. Jadi saya kira ya itu, artinya kalau konsisten ya kembali ke disiplin diri gitu ya. Seringkali kalau sendirian itu kan menjadi kurang disiplin. Kalau saya sendiri harus kasih deadline, ini sekarang harus menyelesaikan apa gitu ya, dan seterusnya gitu. Oke, itu pertanyaan yang terakhir dari Chan. Mungkin ada yang lain mau bertanya langsung juga boleh aja. Baik, Pak V masih ingin menjawab atau gimana Pak? Ya, ini saya kira kalau sudah cukup ya enggak apa-apa, karena yang terakhir chatnya itu ya, Mas Sujud. Iya, ya sudah kalau gitu saya kira saya tutup aja ya sesi tanya jawabnya, dan diharapkan semua peserta yang menjawab sudah mengerti dan sudah paham apa yang sudah dijelaskan dari Bapak Akvianto, dan bahwa menjadi remote worker itu sebenarnya yang membatasi itu adalah diri kita sendiri, dan yang menjadwalkan kapan kita bekerja, kapan kita memperhatikan aspek kesehatan kita itu dari kita sendiri, yaitu fleksibilitas lah, apa yang sudah dijelaskan dari Bapak Akvianto yang di awal tadi ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus tetap memperhatikan aspek kesehatan teman-teman agar supaya bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan pekerjaan sebagai remote worker. Betul begitu ya Pak Afi? Aduh, ya punten. Iya. Oke, baik, makasih banyak. Terus, bentar. Baik, selanjutnya ada sesi foto bersama ya teman-teman. Jadi dimohon teman-teman untuk mengaktifkan webcam masing-masing untuk foto bersama. Baik. Jadi diharap buat teman-teman peserta seminar untuk mengaktifkan webcam masing-masing guna melakukan foto bersama. Gitu. Saya bakal hitung mundur ya teman-teman untuk melakukan. Bentar, ada berapa kloter ini di sini ya? Jadi ada 3 kloter ya teman-teman. Untuk kloter pertama siap ya untuk mengaktifkan webcam ya, dan bakal saya hitung mundur. 1, 3, 2, 1. Baik, untuk kloter yang kedua, teman-teman bisa langsung mengaktifkan webcam untuk yang kloter kedua. Baik. Untuk kloter kedua, saya mulai hitung mundur ya. 3,
2, 1. Baik, untuk kloter yang ketiga, diharap teman-teman untuk mengaktifkan webcam-nya. Untuk kloter yang ketiga, buat teman-teman diharap untuk mengaktifkan webcam-nya ya sekali lagi. Mohon maaf Mas, mungkin kalau bagi yang cewek-cewek yang mau pakai kerudung dulu dipersilahkan. Oh iya. Mungkin waktunya agak lama ya. Boleh. Jadi bisa disampaikan nanti yang belum kloter berapa gitu. Atau nanti saya ulang sekali lagi gitu boleh ya. Mungkin bisa. Yuk untuk kloter yang ketiga, 3, 2, 1. Tiga, dua, sedikit himbauan juga ya buat teman-teman untuk link presensi. Sedikit himbauan untuk teman-teman untuk link presensi ada di kolom Zoom chat ya teman-teman, dan diharapkan buat teman-teman untuk mengisi dengan nama lengkap karena juga membantu kita dalam pembuatan sertifikat gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman dimohon untuk mengisikan nama lengkap di presensinya nanti ya teman-teman. Baik, mungkin segitu aja dari saya, dan terima kasih Bapak Akvianto Eko Putra, Magister Saintik. Iya, sama-sama. Makasih banyak atas ilmu yang udah diberikan, sangat bermanfaat banget Pak. Makasih banyak buat kita semua. Dan buat teman-teman juga, makasih udah mau berkenan untuk hadir. Dan terima kasih Bapak Eko Riswanto selaku pimpinan Al-Rahma, Bapak Wahyu Widodo, Fahmi selaku Kahim, Fadrul selaku Ketua Pelaksana, dan teman-teman semuanya. Makasih banyak atas partisipasinya. Saya Sujud Ramadan, undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Rama ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Afgianto Eko Putra, Magister Saintik atas ilmunya yang luar biasa ya, teman-teman. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk mengisi di acara The Break, acara pagi ini. Ya. Terima kasih sama-sama. Ya, jangan lupa ya presensinya tadi dikasih nama lengkap. Oh ya, follow juga akun kami di akun Instagram kami di @himatika.erayo untuk informasi acara berikutnya. Nah, di penghujung acara ya teman-teman, akhirnya acara akan kita tutup. Tapi sebelum acara kita tutup, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyak kesalahan dan kekurangan kami dalam menyiapkan acara hari ini. Mohon dimaafkan. Ya, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih sudah hadir. Ya.
Ya, bagi para peserta, monggo terima kasih.